Sorotan OECD ini adalah terkait dengan kepemilikan Bank Indonesia di pasar SBN kita. Anda sendiri melihat risikonya sebesar apa bila ternyata Bank Indonesia ini menjadi pemilik yang dominan di pasar SBN kita? Baik, kalau saya melihat ada tiga risiko utama pada obligasi negara atau SBN. Yang pertama adalah risiko kredit, kemudian juga risiko tingkat suku bunga, dan juga risiko kurs atau valuta asing. Saya pikir pemerintah telah berhasil dalam mempertahankan kebijakan fiskal yang hati-hati, sehingga walaupun kita menghadapi pandemi dan juga ada biaya pemulihan yang besar, rasio dari defisit fiskal terhadap PDB bisa kembali di bawah 3%, kemudian juga tingkat hutang pemerintah itu masih bisa dikendalikan di bawah 40%. Jadi masih sangat aman kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga ataupun negara-negara maju setelah pandemi. Namun saat ini memang yang dihadapi dari SBN risiko utama adalah tingkat suku bunga dan juga dari risiko kurs, terutama yang dipicu oleh suku bunga yang tinggi di Amerika Serikat karena kondisi ekonomi yang kuat dan juga antisipasi terhadap kebijakan Presiden Donald Trump yang kemungkinan akan menyebabkan inflasi tinggi dan juga tingkat suku bunga yang tinggi, sehingga kurs dolar potensial menguat terhadap mata uang global termasuk terhadap rupiah. Saya pikir di sini peran dari BI dalam menjaga stabilitas di pasar keuangan di dalam negeri, salah satunya adalah pertama tadi juga Mbak Anneke sudah sebutkan melalui peran aktif BI dari pembagian beban dari pandemi, kemudian juga melalui intervensi di secondary market untuk menjaga stabilitas dari harga obligasi pemerintah dan juga yield. Risiko yang kita hadapi, saya pikir jika memang kepemilikan SBN oleh BI ini atau dalam kasus negara lain secara global, jika likuiditas yang ditambahkan ke dalam sistem keuangan dalam rangka membeli obligasi pemerintah itu terlampau berlebihan, sehingga menyebabkan tekanan inflasi yang tinggi dan juga menyebabkan risiko gelembung dalam pasar keuangan global maupun domestik. Tetapi yang seperti kita lihat sampai saat ini, saya pikir risiko tersebut tidak tampak dengan adanya kepemilikan SBN oleh BI yang mencapai 28% dari total. Saya pikir sampai saat ini pertumbuhan uang beredar, kemudian juga tingkat inflasi di dalam negeri, mungkin kita sama-sama mengikuti datanya Mbak Anneke, bahwa masih sangat terkendali, bahkan tekanan inflasi kita boleh dikatakan rendah karena berada di bawah dari median target inflasi Bank Indonesia. Demikian Mbak Anneke. Baik, artinya berkurangnya jumlah investor asing yang ada di pasar SBN kita, menurut Anda ini bukan didasari oleh fundamental di dalam negeri, tapi lebih karena memang fenomena di global. Seperti itu Pak Mika? Betul sekali. Baik, lalu sejauh apa kita harus waspada? Karena kalau kita lihat kepemilikannya ini kan semakin menipis. Dan apakah ada potensi untuk akan semakin berkurang? Apalagi kita tahu secara geopolitik belum ada kejelasan. Dan juga ada potensi perang dagang jilid 2 di tahun depan. Saya pikir dalam pengelolaan surat berharga negara yang paling penting adalah kualitas kredit
atau tingkat kesehatan dari fiskal pemerintah itu sendiri. Tadi saya sudah jabarkan bahwa kita cukup sukses melewati pandemi dengan mempertahankan rasio defisit fiskal yang rendah dan juga level hutang pemerintah pusat yang rendah. Saya pikir kita konsentrasi ke sana, sehingga ketika tren dari tingkat suku bunga global itu berbalik arah, karena memang saat ini pun kita sudah melihat dengan inflasi global yang lebih terkendali, termasuk di Amerika Serikat, suku bunga itu sudah secara bertahap menurun. Ya, di Amerika Serikat sudah turun 75 basis, bahkan di negara-negara maju yang lain bisa lebih dari 100 basis. Saya pikir ini yang akan kembali meningkatkan minat dari investor, termasuk investor asing, terhadap obligasi di dalam negeri, khususnya obligasi pemerintah kita. Demikian, Mbak Anneke. Baik, Pak Mika, kalau kita melihat ke belakang kepemilikan Bank Indonesia di SBN, ini kan salah satunya karena burden sharing yang waktu itu terjadi ketika era pandemi begitu, dan setelah itu lalu berangsur-angsur terus naik. Tapi kalau melihat kondisi saat ini, kita sudah lepas dari pandemi, apakah menurut Anda sudah ada ruang bagi Bank Indonesia untuk mulai mengurangi kepemilikannya di SBN? Saya pikir jika ada penurunan kepemilikan BI pada SBN atau obligasi pemerintah kita, artinya BI akan mengurangi likuiditas di dalam sistem keuangan di dalam negeri. Saya pikir ini dampaknya akan negatif pada kondisi ekonomi kita, apalagi pada saat ini kita melihat setelah pandemi, kita sama-sama ikuti bahwa pertumbuhan tingkat konsumsi rumah tangga, kemudian juga pertumbuhan tingkat pertumbuhan investasi di dalam negeri itu masih di bawah apa yang kita lihat sebelum pandemi. Jadi memang kalau saat ini saya pikir terlampau cepat bagi Bank Indonesia untuk mengurangi kepemilikan SBN-nya, karena itu dapat mengurangi likuiditas di dalam sistem keuangan di dalam negeri dan mengurangi daya dukung atau support kepada dua mesin utama ekonomi kita, yaitu konsumsi dan juga investasi.